Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan, edisi 18 Juli tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun bagi perjalanan hidup kita di hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-17. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang terus menuntun perjalanan hidup kami hingga di hari ini. Kami boleh menjalani kembali segala aktivitas hidup kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan sebagai orang-orang percaya. Karena itu Tuhan mengawali seluruh perjalanan hidup kami. Di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Karena itu Tuhan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat memahami maksud firman Tuhan dengan benar. Tapi juga kami dikuatkan untuk melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tapi juga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pengkhotbah pasal 4 ayat 17 yang berkata demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini dengan perikop takutlah akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bertolak dari Pengkhotbah 4 ayat 17 ini, maka saya berikan tema, persembahan yang benar adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan adalah suatu bentuk ungkapan syukur atas berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia. Oleh karena itu, setiap orang percaya memberikan persembahan ketika beribadah. Mereka memberi dari apa yang ada pada mereka dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita, dan juga dengan tidak bersungut-sungut. Merupakan suatu sukacita atau kebanggaan jika kita dapat memberikan persembahan kita yang terbaik atau memberikan sumbangan kita untuk pekerjaan Tuhan. Namun Bapak, Ibu, Saudara, persembahan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah dalam pembacaan kita di hari ini tidak hanya terbatas dalam bentuk uang ataupun barang-barang yang dianggap perlu untuk menopang pelayanan misi gereja. Melainkan persembahan yang dianggap penting adalah hidup. Seperti tertulis dalam teks pembacaan kita. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa ketika umat mempersembahkan korban, ia dikatakan berbuat jahat? Bukankah korban persembahan merupakan sesuatu yang diwajibkan dalam hukum Taurat? Dalam Mazmur 51 ayat 18-19 dikatakan bahwa jika umat Allah mempersembahkan korban, walaupun secara ritual sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi tidak dengan hati yang bertobat, maka persembahannya tidak diperkenankan oleh Tuhan. Selain itu, pengkhotbah juga mengajarkan bahwa umat harus menjaga sikap hati saat menghadap
dan menyembah Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita dapat menyenangkan hati Tuhan dengan uang, waktu, dan tenaga kita tanpa disertai dengan sikap hati yang benar, yaitu mengerti bahwa persembahan kita tidak layak untuk Tuhan. Dan apabila Tuhan berkenan menerimanya, itu semata-mata adalah anugerah. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan yang tidak tulus dianggap Tuhan sebagai tindakan kejahatan terhadap kekudusannya. Berapa banyak persembahan yang kita berikan yang dianggap Tuhan sebagai kejahatan? Ingat bahwa Allah bukan manusia yang dapat disuap dengan persembahan yang mahal. Allah tidak berkenan menerima apapun yang diberikan oleh seseorang dengan hati yang tidak benar. Jadi apalah artinya memberikan persembahan yang banyak, tetapi memberi dengan motivasi yang tidak benar, supaya dipuji, diakui, dan disanjung-sanjung. Apalah artinya kita melangkah beribadah, tetapi hati kita tidak tertuju kepada Dia yang menjadi sumber dari segala pujian dan penyembahan kita. Apalah artinya kita datang untuk beribadah bila hati kita penuh dengan amarah, kebencian, dan dendam. Jadi, jika kita masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah dengan hati yang penuh hormat dan takut kepada Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah yang full musik atau dengan tari-tarian dan penyembahan yang banyak. Tetapi yang terpenting adalah hidup kita harus menjadi suatu ibadah. Hidup yang tunduk dan takut akan Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta menjadi saksi Tuhan yang benar. Karena itu, mendengar dalam arti menaati lebih baik daripada memberi persembahan dengan hati yang tidak benar. Tuhan hanya menuntut satu hal dari kita, yaitu ketaatan. Manusia senang dengan hadiah yang mahal, tetapi Tuhan hanya senang dengan hati yang taat. Karena itu percuma kita memberikan banyak persembahan kepada Tuhan jika kita tidak mendengarkan dan menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita berpikir bahwa kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan karena kita rajin memberikan persepuluhan dan persembahan, maka kita perlu berpikir ulang. Karena Tuhan adalah pemilik segala-galanya dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa kita berikan sebagai sesuatu yang benar-benar murni adalah milik kita. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita di dunia ini adalah menaatinya. Tuhan hanya menghendaki hati kita yang mengasihinya dan menaati kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan menepati janji iman kita kepadanya, maka kita telah menghayati arti dari hidup takut akan Tuhan. Dan itulah yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan sukacita. Jadi mari kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sempurnakan itu, meteraikan itu di hati kami. Bahwa persembahan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup yang mentaati firman Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Bukan hanya pemberian-pemberian kami dalam bentuk materi untuk menopang pekerjaan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, sikap ketaatan kami
untuk melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sikap hati yang benar, itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Begitu pula dalam hal melakukan segala kewajiban kami sebagai orang-orang percaya. Kami tidak sekedar memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan iman kami atas segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami sungguh-sungguh menunjukkan sikap ketaatan terhadap firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Begitu pula ketika kami memberi persembahan, kami memberi dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini mau mengoreksi kehidupan kami. Bila selama ini kami memberi persembahan syukur kami memberi persembahan persepuluhan kami dengan motivasi yang tidak benar. Biarlah firman ini mengoreksi kami, bahwa sesungguhnya Tuhan melihat hati kami ketika kami mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan menilai hati kami. Tuhan melihat ketaatan kami untuk melakukan segala perintah dan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang selalu kami dengarkan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada. Dalam menjalani seluruh aktivitas hidup mereka di hari ini, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan hikmat, bahkan berkat-berkat Tuhan menyertai mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus di hari ini, bagi pelaksanaan sidang sinode ke-18 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang berlangsung di Klasis GKI Waropen. Mari Tuhan memberkati seluruh proses persidangan yang akan dimulai di hari ini, badan pekerjaan sinode, dan juga seluruh peserta sidang dari klasis-klasis, para hamba-hamba Tuhan, para delegasi-delegasi, mitra-mitra gereja, pemerintah, tapi juga mitra-mitra gereja dari dalam dan luar negeri. Tuhan memberkati semua yang telah hadir di Klasis GKI Waropen untuk mengikuti seluruh agenda persidangan ini. Tuhan memberkati semua proses yang berlangsung, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik. Dan pada akhirnya sidang ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna, bernilai dan bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus yang dilakukan melalui gereja-Mu, GKI di Tanah Papua. Tuhan memberkati pula panitia penyelenggara di Klasis GKI Waropen dan juga panitia-panitia transit dalam semua kerjasama yang ada untuk menyukseskan penyelenggaraan sidang sinode ini. Biarlah semua dapat dikerjakan dengan baik. Ada pengertian yang baik, kerjasama yang baik, saling mendukung, saling menopang, demi suksesnya penyelenggaraan sidang sinode GKI di Tanah Papua ini. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikian kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun bagi perjalanan kehidupan kita di hari ini. Dan perkenankan saya selaku Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan mengucapkan selamat melaksanakan sidang sinode ke-18 GKI di Tanah Papua yang dimulai di hari ini 18 Juli hingga 24 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.